Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini hari yang berbeda karena kita mau ngajakin teman-teman factory tour ke pabrik Propan. Tuh, di belakang kita udah banyak sekali catnya. Let's go, kita explore. Nah, ini kita datangnya salah satu pabriknya yang berlokasi di daerah Curug, Kabupaten Tangerang, dekat banget dari exit tol Bitung. Pabrik yang di sini dinamakan PT Propan Dekorindo Raya, yang produksi cat berbahan dasar air lebih ramah terhadap lingkungan dan sudah menggunakan teknologi RPS. Pertama-tama, sebelum kita tur pabriknya, kita safety induction dulu bareng tim dari Propan. Untuk dijelasin, ada resiko apa aja selama kita keliling-keliling di pabriknya ini. Kita juga harus ngeliatin area mana aja yang boleh dilalui untuk tamu-tamu kayak kita. Gak lupa juga bagian terakhir kita harus pakai safety helmet selama muter-muter di sini. Kita juga kenalan dulu nih sama guide kita hari ini, Mas Raffi. Hari ini kita mau factory tour nih sama Mas Raffi. Kita akan dikawal sama Mas Raffi. Ini pertama-tama kita kemana dulu nih Mas? Ini ke area bahan baku. Semua proses produksi cat di sini diawali dari persiapan bahan bakunya terlebih dulu. Nah, bahan baku pembuatan cat itu sendiri ada 5 komponen. Yang pertama, pelarut atau solvent dari demin water alias demineralized water. Yang kedua, ada cairan aditif. Ini adalah bumbu rahasianya dari sebuah pabrik cat, di mana komposisi aditif ini bakal berbeda-beda tiap masing-masing produk cat ya. Yang ketiga, ada pigment powder. Sesuai dengan namanya ya, pigment ini adalah bahan baku yang memberikan warna, daya tutup atau opacity, dan perlindungan pada cat. Nah, yang keempat ada filler powder, yaitu bahan pengisi pada cat yang fungsinya untuk memperkuat beragam fungsi dan fitur yang sudah ada pada bahan baku lainnya. Dan yang kelima alias yang terakhir ini adalah resin. Fungsi paling utamanya adalah merekatkan semua bahan baku yang tadi udah kita sebutin ya. Tanpa adanya resin, semua bahan-bahan baku tersebut tidak bisa menyatu dan tidak bisa menjadi cat. Ini fillernya, yang ini resin, yang itu pigmen. Nah, ini aditifnya cairan dia. Sini. Kenapa kita tahu? Karena kita dikasih tahu sama Mas Raffi. Ini ternyata proses pengambilan materialnya dari rak yang setinggi ini. Tuh. Tapi wow. Tapi prosesnya cepet banget dan forkliftnya yang dipakai juga ini kan extensionnya sampai atas banget juga ya. Wih. Dan ini kita berkunjung ke sini, kita juga berterima kasih banget sama dua orang di belakang kita ini. Ada Kak Audrey sama Pak Alain. Tuh kabur. Cepet. Nah, ini. Hai, say hi. Hai, terima kasih kita sudah boleh datang ke sini. Tentu saja, kan biar nambah ilmu juga ya, jadi kita keliling-keliling di sini buat tahu gimana sih pembuatan cat itu biasa dapat jadinya doang ya. Benar. Jadi teman-teman biar tahu ya. Betul, biar pada tahu semua juga Oke. gimana sih pembuatan cat seperti apa. Selanjutnya, bahan-bahan baku yang tadi di mixing semua ya. Dan tahap paling pertama dari mixing adalah ngebuka bahan bakunya untuk kemudian dimasukkan ke dalam tangki proses. Di sini kita berkesempatan untuk melihat salah satu proses ngebuka bahan baku filler yang berupa kalsium karbonat. Tahu nggak kalau berat dari satu jumbo bag kalsium karbonat ini nyampe 1 ton. Jumbo bag ini dimasukkan ke dalam mesin namanya powder hopper. Sebelum ada powder hopper, bahan baku tuh dimasukkan ke dalam sak-sak kecil lalu kemudian dimasukkan ke tangki proses secara manual. Sekarang setelah adanya powder hopper jadi jauh lebih cepat dan bahan baku langsung dituang dalam jumlah yang besar. Untuk proses pengisian bahan baku lainnya ke dalam tangki proses kurang lebih mirip ya. Jadi nanti keempat bahan baku yaitu pelarut, pigmen, filler, dan aditif dicampur dulu semuanya di tangki-tangki proses ini. Kalau udah semuanya dicampur, baru nanti tahap akhir dicampur dengan resin yang akan mengikat keempat bahan baku ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di control room ya. Tapi mohon maaf banget kalian nggak bisa melihat ini displaynya seperti apa karena ini rahasia perusahaan, oke? Di control room ini kita bisa monitor semua kondisi mesin produksinya ya, mulai dari awal proses hingga akhir. Di sini juga kita bisa melihat dengan jelas teknologi RPS yang dipakai di pabrik ini ya. Seperti yang kita bilang di awal, RPS ini adalah sistem produksi terbaru yang digunakan oleh Propan di pabriknya ini. RPS ini buatan Jerman, katanya hanya ada 3 pabrik yang menggunakan RPS ini di dunia. Salah satunya di Indonesia. Oke, ini kita benar-benar lagi berada di tengah-tengahnya. Isinya memang kelihatan cuma tangki-tangki besar. Terus ini proses packaging. Kelihatan ya ada hose-hose selang-selangnya. Overall untuk ini pabrik cat ini rapi sih, clean.
Yang menarik, setelah diterapkannya RPS, jumlah produksi yang tadinya per satu batch itu cuma bisa 2 ton, sekarang meningkat drastis jadi 30 ton. Selain itu, jumlah tenaga kerja manusia di satu pabrik ini juga lebih efektif. Hanya membutuhkan sekitar 80-an tenaga kerja manusia untuk mengoperasikan seluruh kegiatan produksi di pabrik ini aja. Nah, sampai detik ini pasti teman-teman penasaran kan, kok nggak kelihatan sih catnya, kok nggak ada cairannya gitu ya yang bisa kita lihat yang warna-warni itu. Ternyata semua proses pembuatan cat itu dilakukan dalam tangki-tangki tertutup yang semuanya dihubungkan lewat beragam pipa-pipa besar ini. Kenapa sih proses tersebut seolah-olah tersembunyi di dalam tangki? Ada beberapa hal yang mempengaruhi ya, salah satunya mencegah penguapan bahan baku, menjaga sterilitas cat, menjaga kualitas cat, menjaga agar bahan baku tidak nyiprat kemana-mana selama proses pencampurannya berlangsung, dan pastinya untuk keamanan dan kesehatan juga karena banyak bahan-bahan kimia pada cat ya. Di dalam pabriknya itu sendiri ternyata ada proses tinting alias pewarnaan dari cat. Ini kita proses pembuatan warna di area ini, kita sebutnya area warna color dispensing. Oke. Nah, di sini nanti kita akan dispense base sama warna yang nanti yang akan dibeli oleh customer. Seperti itu. Oh, oke. Ini yang warna base-nya tuh dari sini Mas berarti? Ya, yang sebelah kanan ini untuk base-nya, yang sebelah kiri untuk warnanya, pastanya. Oh, oke. Terus tadi sempat cerita juga base warnanya juga beda-beda Mas? Ya, betul. Kalau base-nya kita ada, kalau yang dikirim ke toko itu ada base A, B, C, D. Nah, di sini sama, tapi bedanya nanti kita akan proses pewarnanya di industri sini, di pabrik ini. Oke, dan ini sebenarnya mesin tinting yang mirip ada di toko-toko. Betul, kalau yang mirip di toko yang seperti ini Mas. Yang sebelah ini ya? kanan. Ya, kalau ini khusus buat industri ini. Oke, jadi skalanya bisa lebih besar. Ya, betul. Nah, bedanya itu. Dan Mas, aku mau tanya, kenapa sih ketika kita mau beli cat, kita itu nggak bisa langsung beli satu warna, langsung kenapa harus ditinting dulu deh Mas? Jadi ketika kenapa beli warnanya harus ditinting dulu? Aha. Tujuannya nanti ketika kan kita nggak tahu kepengen customer apa. Jadi tiap customer beda-beda, kita punya banyak color card, jadi mereka bisa milih sesuai yang mereka mau gitu. Jadi warnanya itu diproses setelah kita, oh aku mau warna ini. Ya, betul. Oh, gitu. Kalau kita langsung warna, nanti kalau nggak laku kan juga basta juga betul. Benar. Oh, makanya disiapin base-nya, habis itu siapin warnanya. Jadi untuk yang skalanya di sini, tintingnya itu untuk lebih ke B2B biasanya, info Mas Raffi. Jadi kayak misal punya pemerintahan, punya kantor-kantor yang memang pesannya udah skala besar ya Mas ya. Industri berarti ya? Sehingga dia tuh tetap punya warna yang konsisten. Ya, betul. Nanti kalau dia repeat order, nanti kita pas pewarnanya itu saat di aplikasi tidak akan belang atau sesuai data color card yang pertama mereka buat di sini. Oke. Ini dia proses Ya. tintingnya, Ini proses mixingnya. proses mixingnya. Kita gunakan mixing yang bisa memutar 360. Oke. Berarti itu emang tadi setelah selesai ditutup rapat dulu ya Mas ya. Baru ini di mixing. Untuk memastikan setiap produksi cat di pabrik ini memenuhi standar kualitas yang tinggi, secara berkala dilakukan proses quality control di lab ini nih. Nah, nanti kita dari produksi tadi, dari operatornya nanti kita sampel, nanti kita kirim ke QC, nanti dari tim QC kita akan cek di situ untuk spek-speknya agar sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, kita langsung tanyain aja yuk ke pakarnya di sini bareng Mbak Sri. Ini contohnya produk Tenocot untuk produk lapangan. Untuk pengaplikasian kita tarik dengan ketebalan 120 mikron menggunakan aplikator batang. Oke. Nah, setelah ini kita melakukan pengovenan selama 10 menit. Hasil tarikannya setelah di oven 10 menit, kita verifikasi warna menggunakan spekter fotometer. Untuk standar warna kita sudah punya masternya yang diinput oleh tim R&D. Untuk hasilnya kita sudah otomatis. Nanti kita bisa lihat dari hasil perintannya itu sendiri. Pas novel kita sudah terkomputerisasi, di sini hasilnya pas, yang diartikan produk ini sudah oke dan siap dikemas. Oke. Nah, proses selanjutnya adalah proses pengemasan. Untuk pengemasannya di pabrik ini terpisah jadi dua ya, pengemasan untuk satu pel yang ukuran 25 kilo dan pengemasan untuk galon kecil 1 kilo. Jadi ini kita lagi ngeliat proses pengemasannya. Ini untuk yang kecil-kecil teman-teman yang 1 kiloan tuh. Pinter tahu. Baris.
Mau di packing aja baris ya. Oh iya, itu tuh di situ tuh. Wow, ntar kita bakal ngeliat yang besar-besar juga di situ. Dan itu catnya keluarnya dari situ tuh. Srut. Semuanya sudah terotomatisasi jadi cepet keluar-keluar udah berbentuk karton. Nah, dalam satu shift kerja sekitar 8 jam ternyata mampu memproduksi 3.000 galon berukuran 1 kilo ini guys. Coba kalau dikalikan sebulan udah jadi berapa banyak tuh? Selanjutnya kita akan melihat proses pengemasan cat yang besarnya ya. Jadi untuk packagingnya semua udah dibantu mesin ya. Mas-mas operator ini bertugas untuk nyiapin wadah besarnya, kemudian dia akan monitor apakah pengisiannya udah sesuai 25 kilo atau belum. Berarti ini tuh semua juga udah sesuai kayak ini bakal terisi 25 kilo. Udah terukur semua ya Mas ya? Ya, kan kita ada ini ya kantornya. Kantor berat timbangannya di situ. Jadi kita nanti input beratnya 25 kilo, toleransi plus minus 0,5 nyampe 1%. Nanti kalau dia nggak oke, nanti dia akan reject. Oh, oke. Akan ada pemberitahuan di situ. Tandanya. Iya. Dan ini apakah alatnya harus diservis selama berapa kali mesin-mesinnya ini Mas? Betul. Gitu kita dari internal sendiri juga ada preventif. Hah? Preventif mesin itu kurang lebih 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya. Nah Mas ini berarti kan tadi udah keluar ya, kalau udah diisi satu pel, terus ditutupnya otomatis. Ya, setuju. Habis tutup otomatis ini ada mesin apa nih Mas tengah-tengah Mas? Nah, ini mesin rotator, fungsinya buat ngarahin produknya ke arah luar semuanya. Oh jadi biar semuanya seragam. Oke. Terus kemudian ada hidrolik armnya itu apa tuh Mas? Nah, ini mesin robot, fungsinya buat penyusunan di atas palet. Dan semuanya akan sama tiap 3 pel ya kayaknya ya. Itu sepaletnya itu isi 36 biji. Wih berapa kilo itu? Untuk mobilitas angkut-angkutin semua cat yang udah dikemas ini, pastinya tidak ada yang diangkut pakai tangan ya. Semuanya udah pakai alat bantu berupa forklift dan sejenisnya. Dalam satu shift, kapasitas produksinya itu bisa mencapai 1000 pile seperti yang kita bilang sebelumnya. Banyak banget. Wah, ini sekarang kita berada di tengah-tengah stoknya. Banyak sekali nih yang freshly made lah ya. Iya, dan ini tuh banyak banget macamnya ya. Kalau kalian lihat di sini, udahlah banyak banget. Pokoknya ada cat apa tuh? Ada cat genteng, kuliah di sini. Ini Ada eco shield, ada decor shield. Bener-bener Banyak sebanyak banget itu. lah. Dan sampai atas itu. Kurang lebih 11 meter. Kalau di sini kalian nggak boleh tanya gimana cara ambil yang teratas, nggak boleh. Tadi udah ada ya tutorialnya. Wow. Oke, habis ini kita akan melihat prosesnya gimana sampai akhirnya dia dikirim. Paling nggak sih dari masuk ke mobilnya dulu. Nah teman-teman sekarang udah sama Pak Riyadi juga. Aku mau tanya nih Pak, ini untuk kapasitas raknya, ini kan cukup besar sekali. Kapasitasnya berapa Pak total untuk stoknya? Total untuk stok 1.800 ton 1.800 ton. dengan jumlah raknya 2.808 rak. Wah, dan ini nanti semua dikirim kemana aja sih Pak? Ini untuk dikirim ke seluruh distribution center atau DC dan seluruh cabang yang ada di Indonesia untuk propan ya. Oke. Baru nanti sampai ke konsumen. Betul. Luar biasa. Aku boleh tanya nggak Pak, Bapak sudah di propan sudah berapa lama berarti Pak? Saya kurang lebih 26 tahun. 26 tahun ya Pak ya? Wah luar biasa. Keren. Apa yang Bapak lihat dari dulu sampai sekarang, perkembangannya apa aja tuh Pak yang paling ini Pak? Kalau untuk propan ya secara keseluruhan sih perkembangannya cukup pesat lah ya. Semakin alatnya semakin canggih, semakin maju lah ya. Produknya semakin lama semakin berkembang, semakin inovatif. Semakin macam-macam ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Riyadi atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Oh ya, untuk lini bisnis Propan Raya Group itu sebenarnya nggak cuma cat doang loh. Ini penjelasannya dari Kak Audrey. Oke, jadi selain juga ada pabrik di sini Dekorinda Raya, kita juga ada beberapa kantor lain yang menjadi anak perusahaan dari Propan Raya Group. Yaitu ada kantor cabang Tangerang, ada logistiknya juga. Lalu juga ada kantor Superindo, Platindo. Nah, kalau misalnya nanti mungkin Propanas ada yang mampir ke sini, bisa lihat juga di area depan itu ada restoran juga Dapur Pandan yang jadi anak perusahaan dari Propan Raya Group.
ada klinik juga dan juga ada apotek. Jadi ternyata Propan Raya Group itu nggak cuma jualan cat sebagai propan, tapi kita juga jual hal-hal yang lainnya juga gitu. Selesai sudah tur kita di pabrik catnya Propan. Wah, luar biasa. Akhirnya kita tahu cara pembuatan cat dari bahan baku sampai akhir. Dan ini sampai akhirnya udah diangkutin, dimasukin ke dalam truk dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Betul. Yang paling menarik juga ini tuh ternyata Propan didirikan dari tahun 1979. Wow. Sudah 46 tahun. Tahun depan udah 47 tahun. Perkembangannya luar biasa. Dari awalnya produknya itu cuma cat kayu. Sekarang Akhirnya variatif. berkembang pesat ya sekarang. Siapa di sini yang pakai cat Propan di rumah? Nah, saya salah satunya. Cepetan ntar kita giveaway cat Propan. Oke teman-teman, kira-kira kita factory tour kemana lagi? Komentarnya di bawah. Terima kasih udah nonton semuanya. Dadah. Bye. Pabrik terbesar. Ini record. Udah direkor. Astagfirullah. Tidak. Pakai garpu juga bisa. Oh iya, banyak pakai garpu sekarang lihat. Ada tahu? Ada orang ada yang pakai garpu. Ada pakai apa? Yang buat Ada yang goreng. Apa goreng? Apa sih itu? Apa?